Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan mata kuliah sistem kendali ya. Kontrak ini saya buat untuk kelas A, 3A dan kelas 3B ya. Karena isi kontennya harus ya tentunya sama ya untuk program studi D3 Teknik Elektronika ya untuk tahun akademik 2020 gitu ya. Mata kuliah ini sistem kendali namanya kodenya TE3307, bobotnya 2 SKS selama 2 jam untuk mata kuliah teorinya ya. Untuk 3A ya. Ini saya pakai kontrak kuliah yang 3A, nanti yang 3B sebenarnya juga ada gitu. Seperti ini saya tampilkan. Ini yang 3B ya. Untuk waktunya di 3A itu hari Senin jam 8 sampai 9.40 ya. Kalau yang 3B Selasa jam 8 sampai 9.40 ya. Prasyaratnya dasar pemrograman dan matematika ya. Terkait semua mata kuliah matematika ya. Pertemuannya online ya. Ini tentang kontrak kuliah saya akan bahas secara garis besar saja, terutama tentang materi pokok. Materi pokok ini terdiri dari pengertian dan contoh sistem kendali nanti yang bisa kita temui dalam sehari-hari. Nanti ada metode analisa terkait dengan desain diagram blok, sistem kendali, mode matematis, sistem yang dikendalikan, dan nanti ada terkait setelah dapat mode matematis nanti akan ada analisa terkait respon transien dari respon dari mode matematis itu. Misalnya menganalisa respon dan perbandingan dari beberapa metode kendali yang diterapkan ya. Bukunya ada 3 buku utama, judulnya Modern Control Engineering punyanya Ogata, misalnya Process Control Instrumentation Johnson ya. Misalnya punya Ogata juga yaitu Discrete Control System. Yang tambahannya yaitu System Identification punyanya Lennart Jung. Misalnya saya masuk ke beberapa komponen evaluasi ya. Komponen evaluasi ini yang berdasarkan aturan tahun 2017 pasal 32 ayat 1 ya. Berdasarkan aturannya ada 3 kategori ini, UTS, UAS dan lainnya. Yang lainnya ini saya buat ada etika, kuis, tugas itu 10%, 10%, 10% ya. Terus ada UTS 30%, UAS-nya 40%. Itu tanda penilaian yang saya buat untuk mata kuliah sistem kendali ini. Bobotnya ya, ini bisa kalian bacalah di aturan akademik Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2017 ya. Selanjutnya aturan-aturan ini seperti biasa yang bisa kalian lihat di buku akademik tersebut ya. Ini terkait dengan materinya. Jadi pertemuan pertama dari sistem kendali ini ada kontrak perkuliahan, isinya pendahuluan ya. Yang seperti yang saya jelaskan sekarang ini ya. Selanjutnya pertemuan kedua dan ketiga ini ada pengantar sistem kendali yang mana ini merupakan bagian konsep dasar yang mana dalamnya ada pengertian sistem kendali, nanti ada terminologinya seperti apa saja. Terus ada closed loop dan open loop itu misalnya ada contoh-contoh sistem kendali. Nah, di situ terkait dengan pengantar dasar sistem kendali ya. Materi yang kedua yaitu ada model matematis sistem kontrol ya. Nanti ada filosofi model matematis itu seperti apa sih sebenarnya model matematis itu. Selanjutnya ada blok diagram, selanjutnya ada model matematis sistem mekanik ya. Ini nanti juga dimasukkan juga sistem elektronik ya. Selanjutnya ada komponen sistem kendali. Komponen-komponen itu di dalam sistem kendali itu apa saja sih ya? Ada 4 jenis, 4
komponen utama ada controller, aktuator, sensor, dan amplifier. Ya, itu pertemuan ke-7. Ini sebelum UTS. Diselesaikan dengan UTS. Selanjutnya di pertemuan selanjutnya ada analisa respon transien yang terkait dengan analisa respon orde 1 dan analisa respon orde 2. Ini pertemuan 8 dan 9. Ya. Selanjutnya pertemuan ke-10 dan 11 ini ada kontrol PID, ya. Ada proporsional, proporsional integral, proporsional derivatif, dan proporsional integral derivatif. Ya. Dan di pertemuan ke-6 ya, materi ke-6 itu ada kendali dan instrumentasi di industri, sistem kontrol pembangkit, dan sistem kontrol di industri kelapa sawit. Jika nanti waktunya tidak panjang, saya selesaikan dengan ini ada sistem piping and instrumentation diagram PNID. Ini sangat dibutuhkan bagi engineer kontrol untuk memahami sistem yang ada di dalam bentuk diagram nanti. Ini pertemuan ke-13 dan 14 ya. Itu materi selama 1 semester ini ya. Saya harap kita semua bisa ngikuti. Nanti saya usahakan satu video ini satu subbab ini. Jadi nanti kalau ketemu video yang cukup panjang berarti ya itu tinggal dilihat dari video ini itu masuk kategori pertemuan keberapa ya. Dan kalau dia 2 pertemuan berarti 2 pertemuan itu videonya gitu ya. Karena kita sistemnya tidak tatap muka ya. Saya harap ini cukup membantu untuk penjelasan kita, pertemuan kita selama 1 semester. Ada 7 materi dan ini sebenarnya ada tanda tangan oleh Komting ya. Ini Haryadi Setiawan untuk yang A, yang B-nya ada si Teguh ya. Teguh Aryan Satrio Wigantara ya. Itu sekian video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.